Dalam tubuh manusia, ada sistem peredaran darah atau sering disebut dengan sistem sirkulasi darah. Ketika sirkulasi darah terganggu oleh berbagai macam faktor di dalam tubuh manusia, maka akan mengakibatkan berbagai macam penyakit. Bila tidak ditangani, itu akan menjadi bertambah parah. Karenanya betapa pentingnya untuk menjaga sirkulasi darah tetap berjalan dengan baik di dalam satu tubuh manusia. Begitu pula dengan berkat dan anugerah yang dari Tuhan. Sesungguhnya Tuhan memberikan berkat dan anugerah kepada kita itu bukan untuk dikalkulasi semata, dihitung-hitung banyaknya, dihitung-hitung sampai kapan kita masih bisa bertahan dengan berkat atau anugerah yang kita terima itu. Juga dihitung-hitung untung ruginya, dikalkulasi sedemikian rupa berkat dan anugerah itu, sehingga kita akhirnya terbentur kepada sebuah arogansi, seolah kita menggenggam erat berkat dan anugerah sampai lupa siapa pemberinya. Di balik pemberian berkat dan anugerah Allah kepada manusia, sesungguhnya Tuhan bertujuan memberikannya untuk bukan hanya dikalkulasi semata oleh manusia. Karena apa artinya dikalkulasi? Berkat Allah sesungguhnya tidak dapat terkalkulasi, sangat tak terhitung. Tetapi Tuhan memberikan berkat dan anugerahnya justru untuk disirkulasi, disebarluaskan, diedarkan, tidak digenggam erat, ditimbun hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Sekalipun masalah sedang datang menyerang, sekalipun kesusahan sedang menerjang hidup kita, sirkulasi berkat dan anugerah Allah tetap harus berjalan dengan baik. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani kita di dalam Sabda Tuhan yang hari ini akan menyapa kita dari sebuah kisah kepada jemaat di Makedonia. 2 Korintus 8 ayat 1-7. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Godaan terbesar yang menyebabkan sirkulasi berkat dan anugerah Tuhan itu terhenti atau tersendat sampai-sampai tidak dapat dialirkan lagi kepada orang lain adalah banyak hal. Penyebab yang pertama bisa jadi adalah karena kita selalu merasa kurang dengan apa yang diberikan, lupa bersyukur untuk sedikit yang kita terima, dan baru mau bersyukur untuk banyak yang kita terima. Penyebab kedua yang menyebabkan sirkulasi berkat dan anugerah itu tersendat, terhambat, bahkan tidak dapat mengalir lagi adalah karena sikap tamak, pelit, menggenggam erat demi diri sendiri, keegoisan, pementingan diri di atas kepentingan bersama. Dan disinilah sebenarnya sirkulasi anugerah itu terhambat, tersendat. Bahkan bukan tidak mungkin seseorang yang mengalami sirkulasi anugerah yang terhambat, ia justru hidup dalam kemarahan, tidak ada kemurahan. Namun di dalam bacaan kita hari ini di dalam surat kepada dan tentang jemaat Makedonia, Paulus ingin ingatkan orang-orang di Korintus yang sebenarnya mereka sangat kaya,
namun mereka tidak kaya dalam kemurahan. Sebaliknya, jemaat Makedonia adalah jemaat yang berkekurangan. Sangat minim hidup mereka, termasuk kategori miskin di bawah rata-rata penghasilan orang pada waktu itu. Tetapi justru mereka kaya di dalam kemurahan. Ironis sekali, mereka yang punya banyak justru tidak mau berbagi. Tapi mereka yang punya sedikit, bahkan yang hampir tidak punya apa-apa, tidak henti untuk berbagi. Apa sebenarnya yang menggerakkan jemaat Makedonia untuk selalu berbagi? Mereka sadar betul bahwa berkat dan anugerah yang Tuhan berikan itu bukan sekedar untuk dikalkulasi, dihitung-hitung jumlahnya, karena sebenarnya berkat dan anugerah Tuhan tidak terhitung, bukan? Dan ketika kita menerima berkat dari Tuhan, seringkali kita juga hitung-hitungan. Kenapa saya terima tidak banyak, tidak lebih dari apa yang saya sudah berikan? Kita mulai mikir untung rugi. Kalkulasi selalu membuat kita akhirnya penuh dengan kemarahan, apalagi ketika berkekurangan yang kita dapatkan. Atau kalkulasi juga bisa menyebabkan kita arogansi, merasa bahwa saya sudah dapat banyak. Wah, ini menjamin hari esok saya. Tetapi sirkulasi itu berarti membuka tangan, dan itulah yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Mereka membuka tangan mereka, ibaratnya pembuluh darah anugerah Tuhan yang ada dalam hidup dan hati mereka. Itu sungguh sangat baik, sehingga aliran berkat Tuhan, anugerah Tuhan itu bisa teralirkan dengan sangat deras, menyebabkan tubuh Tuhan menjadi terlengkapi dengan sempurna. Tak ada yang berkekurangan. Inilah yang sebenarnya juga dilakukan oleh jemaat mula-mula, bukan? Pada saat ketika mereka hidup bersama, selalu berbagi. Walaupun pencobaan datang, walaupun hidup mereka pas-pasan, tetapi sirkulasi anugerah dan berkat itu sungguh lancar mengalir. Peredaran itu sungguh menyebabkan berkat Tuhan tidak henti-hentinya, makin berlipat kali ganda. Karena berkat dan anugerah itu makin dibagikan, dia akan makin berlipat kali ganda dan akan makin meluas kemana-mana. Inilah yang sebenarnya Tuhan kehendaki pada masa di mana kita sedang mengalami berbagai macam penderitaan dan pencobaan. Justru kita belajar dari jemaat Makedonia untuk tetap bersukacita. Sekalipun sangat miskin dan berkekurangan, tetap kita kaya di dalam kemurahan. Dan apa yang mereka berikan itu berangkat dari hikmat Tuhan. Karena mereka berikan itu pertama-tama adalah kepada Tuhan. Dan lalu kemudian mereka memberikan diri mereka juga kepada setiap orang-orang yang ada. Melayani dengan tulus, dengan penuh sukacita. Dan justru disinilah aliran darah anugerah Allah, sirkulasi berkat Allah itu mengalir deras. Dan jemaat itu tidak pernah berkekurangan karena mereka kaya dalam kemurahan. Apa yang mereka dapatkan, mereka bagikan. Tidak mereka genggam erat-erat dan takut kehilangan. Tidak juga hitung-hitungan untuk dapat lebih. Tetapi mereka sungguh hidup di dalam anugerah Allah. Dan dengan hikmat Tuhan, mereka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Disinilah sikap bijak yang menggerakkan jemaat Makedonia yang juga kita butuhkan hari ini. Untuk dengan bijak yang dari Tuhan, kita mensirkulasikan berkat dan anugerah Allah kepada sesama kita yang membutuhkan. Mari genggam erat kasih-Nya, tetapi buka tangan lebar-lebar untuk membagikan kasih-Nya itu juga kepada sesama kita. Selamat berjuang lagi, tetap semangat memulai lagi, dan jangan henti berbagi karena Tuhan penuh dengan kemurahan. Dia tak henti juga memberi yang terbaik buat kita, agar kita juga memberi terbaik kepada sesama kita. Selamat mengasihi, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.